Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ika Risma Vita Lestari, guru SDIT Ibnu Sina Jatisrono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tutorial membuat video pembelajaran. Sebelum membuat video pembelajaran, ada hal-hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Pertama, kita harus menyiapkan materi. Materi ini bisa kita ambil dari buku paket ataupun dari softfile buku paket. Biasanya saat membuat PowerPoint, saya lebih sering menggunakan softfile buku paket karena lebih efisien waktu. Jadi pada saat kita menggunakan softfile, kita tidak perlu lagi untuk mengetikkan materi tersebut. Kita tinggal copy paste saja ya, seperti itu. Kemudian hal yang harus dipersiapkan yang nomor 2 adalah PowerPoint tentunya. Pada saat membuat PowerPoint, usahakan kita mengedit PowerPoint itu semenarik mungkin. Biasanya saya akan membedakan tampilan PowerPoint antara video yang satu dengan video yang lain. Gunanya apa? Itu berguna untuk menambah semangat siswa belajar. Jadi siswa tidak cepat bosan dengan tampilan PowerPoint yang kita sajikan. Selanjutnya, hal ketiga yang harus kita persiapkan sebelum kita membuat video pembelajaran adalah aplikasi perekaman layar. Nanti kita akan bersama-sama belajar menggunakan aplikasi perekaman layar yang namanya Bandicam. Jika Bandicam ini sudah terinstall di komputer ataupun laptop Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini. Dan hal keempat yang harus kita persiapkan sebelum membuat video pembelajaran adalah background dan intro ataupun outro. Gunanya supaya video pembelajaran kita nanti lebih menarik lagi. Kita nanti akan menggunakan YouTube Converter untuk mendownload background ataupun intro dan outro. Karena biasanya saya mencari background ataupun intro dan outro itu dari YouTube. Oleh sebab itu harus kita convert terlebih dahulu, karena pada saat kita mendownloadnya lewat YouTube nanti tidak bisa digabungkan dengan video pembelajaran kita. Sebenarnya apa saja guna dari YouTube Converter itu? Jadi YouTube Converter itu berguna untuk mengkonvert video yang sudah kita cari dalam YouTube yang bisa nantinya kita download dalam bentuk MP4 ataupun video. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti video yang sudah kita cari dari YouTube bisa kita convert dan kita unduh dalam bentuk MP3 ataupun audio, seperti itu. Selanjutnya, hal kelima yang harus kita perhatikan sebelum membuat video pembelajaran tentunya adalah kita harus mencari aplikasi pengeditan video. Yang mana pada video tutorial ini nanti kita akan membahas aplikasi pengeditan video yang bernama KineMaster. KineMaster ini berguna untuk memotong dan menggabungkan video, menambahkan efek atau background dan lain-lain. Sebenarnya kegunaan dari KineMaster itu sendiri sangat banyak Bapak Ibu. Tapi pada video tutorial ini kita hanya akan berfokus untuk memotong dan menggabungkan video dengan KineMaster dan menambahkan efek atau background dalam video pembelajaran kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk pembukaan dari video tutorial kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kita akan langsung ke prakteknya. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang cara membuat PowerPoint video pembelajaran. Kita langsung saja ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan praktek untuk membuat PowerPoint dari video pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, karena tadi kita menginginkan tampilan ataupun background PowerPoint antara video yang satu
dengan video yang lainnya itu berbeda, maka kita perlu mengunduh terlebih dahulu template PowerPoint di slidesgo.com. Di slidesgo.com ini nanti Bapak dan Ibu bisa mengunduh template PowerPoint secara gratis dan bisa diedit juga. Tinggal Bapak dan Ibu sesuaikan dengan materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Di sini ada color, style, resign, popular, education, business, marketing, medical, dan lain sebagainya. Nanti misal Bapak dan Ibu ingin mencari template PowerPoint yang berwarna merah, berarti tinggal diklik saja yang bagian color, kemudian dipilih yang red gitu. Karena ini konteksnya kita di dunia pendidikan, maka kita langsung saja pilih yang education. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti template PowerPoint yang Bapak Ibu inginkan atau sesuai dengan materi pembelajaran Bapak Ibu itu tidak berada di education, tapi berada di misalnya populer ataupun di style begitu. Jadi tinggal disesuaikan saja. Kali ini saya mau memilih yang education, kemudian saya pilih yang school. Nanti Bapak Ibu sesuaikan mau milih yang mana. Kemudian nanti saya akan membuat video pembelajaran tentang subtema pertumbuhan hewan. Jadi saya akan mencari template PowerPoint yang ada gambar hewannya. Kita cari di halaman berikutnya. Ini tinggal kita scroll ke bawah. Ya, saya akan menggunakan yang ini yang ada gambar hewannya. Kalau Bapak Ibu sudah yakin untuk mendownload yang template yang ini, berarti tinggal diklik saja. Kemudian ini kalau mau mendownload, kita langsung pilih yang download a PowerPoint template. Kita klik, kita tunggu beberapa saat untuk mendownloadnya. Sebentar, masih waiting ya, ini sedang proses. Jadi Bapak Ibu tenang saja, template PowerPoint yang kita unduh dari Slidesgo ini gratis dan bisa kita edit. Nanti paling kita hanya menambahkan seperti transisi ataupun animasi. Kita open. Kalau sudah seperti ini, sebentar, jangan lupa untuk mengeklik enable editing. Jadi biar tampilan PowerPoint ini dapat kita edit ya, seperti ini. Ini artinya tampilannya sudah bisa kita edit. Sebelum itu, misal Bapak dan Ibu belum mempunyai softfile dari buku panduan ataupun buku paket, berarti Bapak dan Ibu perlu mendownload terlebih dahulu softfile buku paket. Sebentar, nih kita download dulu buku paket tematik kelas 3 tema 1. Nih, dia akan muncul yang seperti ini ya. Tinggal kita scroll ke bawah. Kita cari yang ini, yang download buku K13 kelas 3 semester 1 SD atau MI revisi 2018. Tinggal kita klik saja ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari tulisan download ya, yang bagian ini buku siswa. Kita unduh saja, yang klik bagian unduh. Baik, ini buku paketnya sedang terunduh ya. Kalau nanti buku paketnya sudah terunduh, tampilannya akan seperti ini. Kemudian tinggal kita klik saja, kita buka. Kemudian misal nanti kita akan membuat materi pembelajaran tematik tema 1 subtema
subtema 3 pembelajaran 6. Berarti kita cari saja yang halaman subtema 3. Oh, kelewatan, berarti ini yang bagian ini subtema berapa ini ya, ini sudah sampai subtema 3 pembelajaran 6 ya. Sebentar ya, seperti ini tampilannya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke PowerPoint tadi, kita beri judul terlebih dahulu. Ini slide kita judulnya adalah tematik kelas 3. Seperti ini, kita atur fontnya. Mungkin saya akan membuat fontnya 50. Kita cek, oh ya, seperti ini 50 saja. Tinggal kita atur ini tampilan tata letaknya. Sudah seperti ini. Kemudian saya copy, kemudian saya paste. Saya biasanya menambahkan judul tentang tema berapa yang ingin saya bahas. Tadi kan saya ingin membahas tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita atur lagi fontnya, saya perkecil jadi 30 saja ya, seperti ini. Selanjutnya tata letaknya saya edit lagi. Oh, sepertinya kalau 30 ini terlalu besar ya Bapak Ibu, jadi bisa saya kecilkan lagi sebentar, 28 misal. Oh ya, segini 28 saja. Sudah, kita atur tata letaknya. Kemudian kita hapus bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Yang ini berarti kita hapus dulu. Lalu saya juga akan menambahkan subtema berapa sebenarnya yang ingin saya bahas. Jadi biar anak-anak itu tahu, oh ternyata kita belajarnya hari ini sampai tema 1, subtema 3. Tuh, subtema 3 pertumbuhan hewan. Saya atur lagi tata letaknya. Sudah seperti ini. Kemudian kita buka lagi yang bagian ini, bagian software bukunya. Kita ingin mengecrop bagian ini, pembelajaran 6. Kita butuh itu untuk di tampilan awal slide kita. Berarti Bapak dan Ibu pilih snipping tools. Nih, diketikkan saja di search snipping tool. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Snipping tool ini sudah tersedia di semua laptop ataupun komputer Bapak dan Ibu. Jadi termasuk aplikasi bawaan. Tahap selanjutnya adalah kita membuka dokumen untuk mencari hasil file yang sudah kita simpan dari snipping tool tadi ya. Bagian ini tadi kita menyimpannya di sini dengan nama pembelajaran 6. Tinggal kita buka saja. Kemudian Bapak dan Ibu memilih ini bagian pensil yang disilang ini, diklik. Ada ini edit gambar, buat video dengan musik, tambahkan efek 3D atau edit dengan Paint 3D. Saya pilih yang bagian edit. Selanjutnya kita klik saja yang bagian potong dan putar posisi, gunanya untuk mengecrop ataupun untuk mengatur posisi. Ini tinggal kita crop dengan sesuai keinginan kita. Atur saja seperti ini, ukurannya disesuaikan. Kemudian kalau dirasa sudah cukup, berarti tinggal kita pilih yang selesai. Kemudian kita pilih yang simpan. Ya, ini masih proses menyimpan. Kalau sudah, tinggal kita close. Kemudian kita copy yang itu tadi, gambar pembelajaran 6 tadi. Kita buka PowerPoint-nya lagi. Di sini kita copy, kita paste ya. Kalau sudah, biasanya saya menggunakan ini yang bagian lingkaran seperti ini
Kemudian di sini masih harus saya crop lagi biar bentuknya sesuai itu dengan lingkarannya. Seperti ini. Sebentar kita sesuaikan ya, begini kita lihat. Oke, sudah sesuai, tinggal kita edit lagi supaya lebih menarik. Kita pilih yang bagian pinggirnya itu kita kasih warna merah, ya warna merah saja seperti ini. Tinggal diatur tata letaknya mau ditaruh di mana. Kita taruh di bagian bawah saja mungkin, atau di sini saja ya Bapak dan Ibu. Ya, kalau sudah seperti ini, biasanya di slide kedua saya akan menambahkan materi yang akan dipelajari. Jadi biar anak-anak itu paham kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa saja. Berarti saya perlu membuka ini buku kelas 3 yang buku guru. Saya buka buku guru, kemudian saya cari, ini sudah subtema, ya ini benar, sudah subtema 3 pembelajaran 6. Kita cek di bagian tujuan pembelajaran. Ternyata di tujuan pembelajaran itu akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Itu berarti tinggal kita blok seperti ini, lalu kita pilih copy, kemudian tinggal kita paste ke bagian. Sebentar, sebelum itu kita cari dulu tampilan slide yang sesuai untuk materi yang akan dipelajari. Berarti saya akan memilih yang ini. Saya naikkan dulu ke nih yang bagian 2, kita klik ini, kemudian kita ganti dengan tulisan materi yang akan dipelajari. Sudah. Kemudian ini kita ganti dengan nomor 1 seperti ini. Kemudian tadi kita paste yang sudah kita copy tadi ya dari buku itu tadi. Ini berarti kita edit menjadi huruf besar seperti ini. Perkembangan nyamuk, kita edit dulu font dan ukurannya. Saya buat 18 ternyata 16 saja. Kemudian ini agak saya naikkan. 16 masih belum, itu masih ketutupan, jadi kita bikin 14 saja. Sudah. Kemudian yang kedua tadi kita akan belajar tentang apa, kita cek lagi Bapak dan Ibu. Ini ternyata yang kedua kita akan belajar tentang memberikan saran. Berarti ini tinggal sama, untuk mengkopinya tinggal kita blok seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih copy, lalu kembali ke PowerPoint kita tadi. Ini bagian ini tinggal kita blok seperti ini, kita pilih yang paste. Ya, memberikan saran, kita edit dulu hurufnya. Ya, sudah. Kemudian yang ketiga, berarti ini kita ganti dengan angka 3. Kita akan belajar tentang apa ini? Hasil menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Jadi ini tinggal kita blok, klik kanan, pilih copy, kemudian kembali lagi ke PowerPoint yang sudah kita buat. Ini bagian ini tinggal kita blok lagi, kemudian klik kanan, pilih paste. Seperti itu. Kita atur lagi hurufnya, menentukan hasil berarti hanya besar, K-nya juga besar, D-nya besar, bilangan
berarti B-nya juga besar, cacah, besar seperti ini. Berarti yang bagian ini, bagian keempat ini tidak terpakai, jadi tinggal kita hapus saja seperti ini. Oh, ternyata ini tidak bisa Bapak dan Ibu, berarti kita akali dengan cara ini, pilih yang insert. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti menemui hal yang semacam ini, berarti tinggal dibeginikan saja. Kalau tidak, Bapak dan Ibu bisa mencari tampilan yang sesuai ya. Sebentar, ini tadi saya ya sudah tidak kelihatan, jadi bisa diakali ya. Kalau sudah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang akan dibahas adalah tentang ayo mengamati. Berarti kita kembali lagi ke tampilan PowerPoint, kita cari yang kira-kiranya cocok untuk tampilan ayo mengamati tersebut. Saya pilih yang ini saja. Yang bagian ini kita pindahkan ke slide ketiga begini. Kemudian saya hapus bagian-bagian yang tidak penting dengan cara memblok langsung nih. Tinggal pilih delete. Oh, ini masih tersisa sebentar. Kemudian ini saya hapus lagi. Ya, sudah. Kemudian tadi kan bagian pertama adalah ayo mengamati, berarti saya pilih yang insert, save, kemudian saya pilih bentuk kotak saja. Seperti ini, kita ketikkan ayo mengamati. Kemudian kita ganti, ini fontnya menjadi hitam. Sudah seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke bagian sini karena kita ingin mengopi ataupun menampilkan gambar daur hidup nyamuk ke dalam PowerPoint kita. Sama, kita pilih search, kemudian kita pilih atau kita ketikkan snipping tool seperti tadi. Kita klik. Kalau sudah, pilih mode, yang ini mode, kita klik. Kita pilih yang full screen snip begini, kita klik ya, ini sudah terscreenshot. Kemudian kita pilih file, save as, lalu kita beri namanya daur nyamuk. Kemudian kita pilih save. Kita lanjutkan ke dokumen yang tadi kita cari hasil screenshotan kita. Di sini tadi tersimpannya ini daur hidup nyamuk. Sama seperti tadi, pilih yang ini pensil 2 menyilang, kemudian pilih yang edit, lalu pilih potong dan putar posisi seperti ini. Kita ingin mengecrop yang bagian ini begini, kita sebentar, kita sesuaikan ya seperti ini. Sudah, kita klik yang selesai, lalu kita pilih yang simpan ya. Ini masih proses menyimpan, kita close. Kemudian yang daur hidup nyamuk kita klik kanan, pilih copy, kita kembali lagi ke PowerPoint ini, kemudian klik kanan, kita pilih paste ya, tinggal ukurannya kita sesuaikan seperti ini Bapak dan Ibu. Sudah. Lalu tahap selanjutnya kita akan mengcopy bacaan yang ada di buku. Berarti kita kembali ke buku, lalu kita blok bagian judul sampai dengan paragraf pertama seperti ini. Kalau sudah, kita klik kanan seperti tadi, pilih copy, lalu kita kembali ke PowerPoint, kita klik kanan, pilih paste seperti ini. Kita atur tata letaknya. Dan biasanya jika kita mengcopy paste kalimat-kalimat ataupun paragraf yang ada di PDF, itu tata letaknya masih belum sesuai karena masih rata kiri, belum rata kanan kiri. Itu gitu, kita pilih yang rata kanan kiri, kita atur
ukurannya menjadi 20 seperti ini. Kemudian hurufnya misal mau diganti Times New Roman begini, nah tinggal kita ini edit lagi seperti ini, tinggal kita hapus gitu ya. Sebentar, begini Bapak dan Ibu ya. Ya sudah. Kalau sudah, kemudian nanti untuk materi-materi pembelajaran yang selanjutnya bisa Bapak dan Ibu lakukan seperti contoh, bisa tinggal praktek di rumah gitu ya. Nih, kemudian yang selanjutnya saya akan melanjutkan ke tahap memberikan efek transisi dan animasi. Jadi biasanya saya itu kalau memberikan animasi itu dimunculkan satu-satu, jadi tidak bebarengan Bapak dan Ibu, supaya anak-anak itu tidak bosen. Karena kalau kita memberikan animasinya itu langsung satu slide ini, cuman satu animasi, anak-anak itu pasti akan mikir, ya Allah banyak sekali begitu. Tapi kalau kita membuat animasinya atau memunculkan materi-materinya itu satu persatu, anak-anak akan oh sedikit, setelah ini apa ya begitu. Jadi ini transisinya kita buat sama, biasanya dari awal sampai akhir video itu saya buat sama. Misal kita pilih yang galeri, yang slide kedua berarti juga akan saya pilih yang galeri, yang ketiga juga saya pilih transisi galeri. Sudah. Biasanya saya di slide pertama ini tidak memberikan efek animasi apapun. Efek animasi mulai saya berikan di slide kedua. Ini kita pilih animation, kita pilih yang speed saja, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih sesuai keinginan begitu. Nah ini maksudnya saya tampilkan satu persatu. Misal nanti kan kita akan membaca materi yang akan dipelajari. Satu, pada saat kita mengucapkan satu, ini angka 1 dan tulisannya baru muncul. Ini 1, kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan nyamuk seperti itu. Kemudian yang kedua ini juga sama, kita atur animasinya. Ini bisa seperti ini. Tinggal nanti Bapak dan Ibu sesuaikan saja dengan selera. Sudah, kalau sudah yang bagian bawah-bawah juga harus diberikan animasi. Dan jikalau ini slide yang bagian bawah itu masih tersisa banyak dan tidak terpakai, misalnya di slide ini yang warna biru seperti ini, tinggal kita hapus, kita pilih shift, kemudian memilih yang itu tombol anak panah ke bawah secara bersamaan seperti ini. Kemudian tinggal kita pilih delete, sudah akan terhapus seperti itu Bapak dan Ibu. Tinggal ini nanti disimpan begitu. Jadi sudah siaplah PowerPoint yang akan kita gunakan untuk pembelajaran atau untuk video pembelajaran anak-anak. Begitu Bapak dan Ibu, kita belajarnya sampai di sini. Akan kita lanjutkan ke video tutorial yang kedua. Di video kedua nanti kita akan belajar tentang aplikasi perekaman layar, atau kita akan belajar seluk-beluk dari Bandicam. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.